Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 25 Agustus 2025 dan beragam informasi terupdate akan kami sajikan pada tayangan ini. Dan informasi terbaru dari Kota Makassar, di mana 8 PLT Kepala Dinas saingan berat melamar lelang jabatan untuk pemerintah Kota Makassar. Dan untuk melengkapi informasi kita di sore hari ini, kita sudah terhubung dengan rekan Ami dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Ami. Yo, Iya, baik. Dapat disampaikan bagaimana kemudian suasana keberlangsungan dari lelang jabatan di Kota Makassar ini? baik Vio di studio dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar saat ini sedang membuka lelang jabatan atau seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama atau JPTP lingkup pemerintah Kota Makassar. Ada 9 jabatan yang dibuka di pemerintah Kota Makassar, mulai dari jabatan kepala Bapenda, dinas penataan ruang, kemudian dinas Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah, hingga kemudian posisi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan juga Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Makassar. Pendaftaran sudah ditutup beberapa hari sebelumnya. Ada total 39 pelamar yang mendaftar di pemerintah Kota Makassar untuk 9 jabatan yang dibuka, namun hanya 33 orang yang dinyatakan lolos seleksi berkas atau seleksi administrasi dalam seleksi jabatan ini. Nah, kemudian pada hari ini tadi pagi Senin tanggal 25 Agustus 2025 juga mulai dilangsungkan asesmen, di mana proses asesmen adalah salah satu tahapan untuk mencari atau menggali dan juga menguji kompetensi dari masing-masing pelamar atau dari 33 pelamar yang mendaftar di pemerintah Kota Makassar. Nah, seleksi atau asesmen tersebut berlangsung di LAN RI yang ada di Jalan Barugaraya, Kecamatan Manggalah, Kota Makassar. Dan tadi tentunya seluruh peserta 33 orang tersebut hadir mengikuti hari pertama asesmen tersebut. Ini asesmennya akan dilangsungkan selama 2 hari, dan setelah itu tentunya para asesor dari LAN akan mengumpulkan hasil dari seleksi yang diikuti oleh seluruh peserta, dan nantinya kemudian akan diberikan hasilnya kepada tim seleksi atau pansel JPTP Kota Makassar. Nah, setelah itu tentunya juga akan dilanjutkan proses atau tahapan wawancara oleh tim sel atau pansel, dan nanti hasilnya 3 besar akan disetor kepada Wali Kota Makassar, dalam hal ini sebagai pejabat pembina kepegawaian lingkup pemerintah Kota Makassar. Jadi 3 nama tersebut untuk masing-masing pelamar di 9 jabatan akan disetor ke Wali Kota, dan Wali Kota akan kembali menyeleksi siapakah kandidat atau calon pejabat kepala dinas atau setara eselon 2 Pemkot Makassar yang akan menduduki jabatan-jabatan yang telah dibuka tersebut. Namun saya sampaikan juga Vio di studio dan Tribuners bahwa tadi memang hanya 8 posisi jabatan atau peserta yang hanya mendaftar di 8 jabatan yang mengikuti seleksi atau asesmen tadi, karena untuk posisi Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Makassar yang kita kenal sebagai Rumah Sakit Daya itu belum mencukupi syarat minimal pendaftarnya, sehingga kemudian khusus RSUD Daya ini diperpanjang proses pendaftarannya hingga 1 pekan ke depan untuk menambah atau memberikan peluang bagi pendaftar lain untuk mengisi atau mendaftar di posisi tersebut, yang mana minimal atau batas minimal pendaftar di masing-masing perangkat dinas atau jabatan kepala dinas tersebut itu 3 orang. Nah, sementara di sebelumnya baru 2 orang yang dikabarkan mendaftar di jabatan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daya atau Umum Daerah Kota Makassar tersebut. Begitu, Vio. Oke, baik. Berarti rekan Ami dari 33 pelamar total hari ini yang dimaksudkan oleh rekan Ami, mereka sudah melewati beberapa tahapan atau juga mungkin syarat-syarat apa saja yang kemudian mereka penuhi hingga bisa menjadi pelamar di hari ini?
Oh, jadi sebelumnya baru ada satu tahapan atau 1 hingga 2 tahapan yang dilalui oleh para pelamar ini, yang sebelumnya ada 39 orang, kemudian jadi 33 orang yang lolos administrasi atau seleksi berkas. Jadi tahapan tracking perjalanan mereka juga menjadi salah satu penilaian dalam proses seleksi ini. Nah, hari ini adalah proses assessment dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses wawancara dan juga penulisan makalah, persentase dan lain-lainnya. Jadi ada beberapa memang tahapan atau rangkaian dalam seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama atau JPTP lingkup pemerintah Kota Makassar ini. Begitu, Phil. Oke, baik. Berarti sesuai dengan tema atau juga headline kita di sore hari ini, kemudian dapat disampaikan siapa saja 8 PLT Kepala Dinas yang juga ikut bersaing pada momen ini? Jadi Vio dapat saya sampaikan bahwa memang sekarang ada 9 jabatan eselon 2 yang kosong di Makassar, namun hanya 8 mungkin PLT yang ikut mendaftar pada lelang kali ini karena satunya memang sudah definitif sebagai dinas kesehatan, artinya dia rangkap jabatan. Jadi sisa 8 ini yang betul-betul ikut dalam perebutan kursi kepala dinas di pemerintah Kota Makassar. 8 pejabat tersebut adalah Kepala Bapenda Kota Makassar yakni Andi Asbinullah, kemudian ada PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Fadli Welang, kemudian Dinas Penataan Ruang ada Fuad Aisis, PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Haidil Adha, kemudian PLT Kepala BPBD Muhammad Fadli, PLT Sekretaris Dewan Andi Rahmat Mapatoba, kemudian PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Syamsul Bahri, dan PLT Kepala BKPSDMD Kamelia Tamrin Tamtu. Jadi dari 33, 8 diantaranya adalah PLT atau pelaksana tugas kepala dinas. Kemudian dari jumlah pendaftar juga ada pendaftar dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ada 6 pejabat Pemprov Sulsel yang berkompetisi atau juga bersaing dalam seleksi ini. Beberapa diantaranya adalah ada Sekretaris BKD Sulsel, ada juga Sekretaris BPBD Sulsel yang juga merupakan keponakan dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kemudian ada juga Kepala Bidang di Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bidang di Dinas Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga ada ASN atau pejabat dari Pangkajene dan Kepulauan, dan juga ada ASN dari Kementerian Agama. Seperti itu, Vio. Oke, baik. Dan kemudian dengan melihat begitu besarnya antusias dari para pejabat PLT dalam hal ini, bagaimana kemudian komentar dari Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, mengenai apakah kemudian ketika menjadi PLT saat ini sudah pasti akan mendapatkan posisi tersebut atau mungkin ada komentar lainnya? Baik, Vio di studio dan Tribuners memang seperti yang disampaikan Wali Kota Makassar Munafri Arifudin, meski 8 pelaksana tugas ini sudah punya pengalaman sebelumnya memimpin masing-masing OPD atau dinas yang mereka daftari, namun tentunya dalam seleksi terbuka ini memberikan peluang atau kesempatan kepada semua orang atau semua pelamar yang tentunya mendaftar pada lelang atau seleksi terbuka ini. Dan tentunya nanti yang akan menduduki posisi tersebut harus dilihat bagaimana hasil asesmen mereka, bagaimana kompetensi mereka, kesesuaian mereka dengan jabatan yang didaftari, dan juga tentunya track record dari masing-masing pelamar akan dipertimbangkan dalam proses pengisian jabatan eselon 2 pemerintah Kota Makassar ini. Jadi tidak menutup kemungkinan selain PLT tadi tentunya juga pendaftar lain yang berasal dari berbagai macam dinas atau perangkat daerah itu punya kesempatan atau punya peluang untuk menduduki kursi tersebut nantinya. Seperti itu, Phil. Oke, baik. Berarti setelah dari proses asesmen di hari ini, proses selanjutnya untuk menentukan 3 besar pelamar untuk setiap posisi seperti apa yang disampaikan pihak terkait?
Jadi memang setelah ini masih ada beberapa tahapan proses atau rangkaian yang akan dilakukan oleh panitia seleksi. Nah, setelah asesmen ini ada proses wawancara, ada mungkin presentase makalah karena masing-masing pelamar membuat makalah yang berkaitan dengan kesesuaian jabatan yang mereka daftari, bagaimana mereka menjalankan fungsi-fungsinya sebagai pejabat dan juga ASN dalam memberikan pelayanan publik ke masyarakat. Ada proses wawancara juga nanti. Nah, setelah itu Pansel akan mengumpulkan seluruh skor atau scoring dari rangkaian tahapan tersebut, kemudian nanti akan di ranking manakah pejabat yang memiliki ranking tertinggi dan terbawah. Nah, ranking tertinggi pertama sampai ketiga itulah nama-nama yang akan diusulkan kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifudin. Nah, 3 nama ini juga tentunya akan kembali bertemu atau bertatap muka dengan Wali Kota Makassar Munafri Arifudin. Mereka akan mengikuti wawancara khusus. Nah, inilah kewenangan wali kota, hak prerogatifnya untuk menentukan dan juga tentunya menilai siapa pejabat yang cocok atau layak mengisi 9 jabatan pemerintah Kota Makassar yang sedang dibuka ini. Baik, berarti hingga saat ini rekan Ami, apakah kita sudah bisa mengetahui kapan kemudian deadline hingga proses atau juga rangkaian asesmen hingga wawancara ini bisa terlaksana dengan baik? Nah, dari tentunya jadwal yang telah disusun oleh panitia seleksi, sepertinya dengan tahapan ini akan berlangsung hingga September nanti. Kita masih menunggu tahapan-tahapan selanjutnya yang masih ada dari pada karena ketahui sekarang masih ada 1 jabatan jabatan eselon 2 yakni Dirut RUSUD Makassar yang belum memasuki tahapan seleksi ini. Jadi sesuai jadwal memang sampai awal September dan kita masih menunggu apakah ada perubahan jadwal atau seperti apa ke depan. Baik, berarti untuk informasi di sore hari ini, terima kasih rekan Ami bahwa kita sudah mendapatkan ada 33 nama peserta atau juga pelamar yang kemudian ikut serta dalam kegiatan PJTP ini, dan kami menunggu update terbaru bagaimana kemudian keberlangsungannya hingga September atau bahkan pada waktu yang ditentukan nantinya. Terima kasih atas laporannya di sore hari ini. Selamat kembali bertugas. Dan juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini, juga pernyataan dari Wali Kota Makassar Munafri Arifudin. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Mewakili pimpinan di Pusda RSKMP mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hari ini merupakan suatu alur atau prosedur kegiatan. Pol PP tak? Enggak buka ada Pol PP. Sebuah sistem tata kelola pemerintahan yang baik karena orang-orang itu ditempatkan di tempat yang benar-benar pada tempatnya. Yang terakhir saya ingin sampaikan, hari ini full konsentrasi pada Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kegiatan ini, walaupun ada di antara Bapak Ibu sekalian yang juga sudah pernah melewati proses ini. Saya berharap yang baru ikut terus memaksimalkan apa yang bisa dilakukan di dalam proses ini untuk lebih fokus dan maksimal, dan yang pernah melakukan ini tolong diingat-ingat kembali apa yang menjadi kegagalan sehingga belum sampai ke sana. Dan saya
mengucapkan selamat atas kegiatan ini. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, hasil yang lebih maksimal, menempatkan Bapak Ibu di posisi yang benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama. Ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita berharap hasil seleksi ini memberikan gambaran bahwa orang-orang yang duduk di posisi itu punya kemampuan dan kapabilitas untuk bisa menduduki posisi. Kalau direktur rumah sakit Daya sendiri Pak? Belum, karena masih cuma 2 yang mendaftar. Ini perpanjang 1 minggu, ya. Perpanjang 1 minggu untuk siapa tahu mungkin ada yang informasi yang miss dan sebagainya. Kita berharap juga karena selama ini dijabat kepala dinas kesehatan, sehingga kita mau rumah sakit Daya ini bisa jalan sendiri supaya fokusnya Ibu Kadis tetap di dinasnya, Daya juga bisa fokus oleh direktur dan komposisi. Sudah dapat info sudah diisi 3 ya Pak, atau masih tidak ada peminatnya? Masih 2. Masih 2 total. Pak, kalau di Daya itu harus punya manajemen rumah sakit atau ya kan ada background-nya? persyaratan yang sudah ada. Nah, ini yang dibutuhkan untuk itu. Jadi mudah-mudahan kita mencari yang kapabel untuk ada ini. Walaupun dari internal kita sudah punya 2, tapi kan kita butuh kita masih butuh tambahan untuk menjalankan persyaratan. Pak, sekiranya di batas akhir pendaftaran perpanjangan ini masih 2 yang mendaftar, bagaimana? Kami akan minta petunjuk ke BKN untuk apakah kami bisa menentukan atau memilih langsung cuma dengan 2 itu. Pak, artinya Pemkot ini masih kurang Pak ya untuk pejabat ASN yang mungkin memiliki kapabilitas di bidang itu? Mungkin ada tapi belum berani ya? Atau ada kegiatan lain dan sebagainya. Tetapi intinya posisi itu lowong dan harus diisi. Pak, sosok yang karakter apa, sosok calon pejabat yang diinginkan mungkin seperti yang apa gimana? gambarannya? Yang Untuk 8 semua. ini, yang punya kapabilitas, integritas, punya kemampuan disiplin ilmu yang cukup, itu mampu punya pengalaman yang banyak di pemerintahan. Jadi menurut saya akan tergambar dari hasil asesmen mereka siapa-siapa yang duduk di. Artinya nanti dari 33 itu hanya 8 yang diisi. Pasti. Sisanya itu bagaimana? Saya bilang, kalau sisanya itu ya namanya juga kompetisi, ada yang lolos, ada yang tidak, ada yang dapat, ada yang tidak. Kalau tidak ya dicoba lagi untuk, atau mungkin akan ada posisi yang berbeda yang mereka bisa lebih baik di tempat yang lain. Sehingga menurut saya ini karir perjalanan ini ditentukan oleh kita sendiri. Jadi kalau umpamanya ini tidak lolos, terus mau bikin apa? Mau tiap hari merenung di rumah kan tidak mungkin. Tetap harus, karena ini adalah step dalam perjalanan hidup yang harus dijalani. Peluang-peluang mereka ada memungkinkan bisa ikut bersaing juga Pak Wali, atau PLT ini memang yang ya semuanya sama, hanya untuk memposisikan semuanya harus diisi untuk didefinitifkan semua melalui proses. Nah, proses ini kita jalankan sekarang. Dari hasil seleksi Kami selaku pimpinan, mewakili pimpinan di Pusja RSKMP mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hari ini merupakan suatu alur atau prosedur kegiatan. Pol PP tak? Enggak buka ada Pol PP. Sebuah sistem tata kelola pemerintahan yang baik karena orang-orang itu ditempatkan di tempat yang benar-benar pada tempatnya.
Yang terakhir saya ingin sampaikan, hari ini full konsentrasi pada Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kegiatan ini, walaupun ada di antara Bapak Ibu sekalian yang juga sudah pernah melewati proses ini. Saya berharap yang baru ikut terus memaksimalkan apa yang bisa dilakukan di dalam proses ini untuk lebih fokus dan maksimal, dan yang pernah melakukan ini tolong diingat-ingat kembali apa yang menjadi kegagalan sehingga belum sampai ke sana. Dan saya mengucapkan selamat atas kegiatan ini. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, hasil yang lebih maksimal, menempatkan Bapak Ibu di posisi yang benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama. Ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami selaku mewakili pimpinan di Pusda RSKMP mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Jiretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.